Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, sudah siap belajar bahasa Indonesia hari ini? Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks puisi. Yuk kita mulai belajarnya. Kalian mungkin pernah mendengar sastrawan yang bernama Taufik Ismail, Sapardi Djoko Damono, Chairil Anwar, dan W.S. Rendra. Mereka adalah sastrawan Indonesia yang telah menghasilkan banyak karya, khususnya puisi. Berbicara mengenai teks puisi, apakah kalian tahu yang dimaksud dengan puisi? Puisi merupakan jenis karya sastra yang berbentuk singkat, berisi kata-kata indah yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai unsur-unsur puisi. Puisi memiliki unsur pembangun yang dapat dibedakan menjadi dua struktur, yaitu yang pertama, struktur fisik, merupakan hal yang terlihat atau tersurat dalam puisi. Sedangkan yang kedua adalah struktur batin, merupakan unsur pembangun puisi yang bersifat tersirat atau tersembunyi. Struktur fisik puisi meliputi diksi, tipografi, imaji, kata konkret, rima, dan majas. Struktur fisik yang pertama adalah diksi. Diksi ialah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Yang kedua adalah tipografi atau perwajahan puisi, merupakan bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Yang ketiga adalah imaji atau citraan, yaitu kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji terbagi menjadi tiga, yaitu imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, dan imaji raba atau sentuh yang disebut dengan taktil. Yang keempat adalah kata konkret, yaitu kata yang memungkinkan memunculkan imaji karena dapat ditangkap indera, yang mana kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Yang kelima adalah majas atau gaya bahasa. Majas merupakan bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca. Struktur fisik puisi yang terakhir adalah rima dan ritme. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Ritme, alunan yang terjadi karena pengulangan dan pergantian kesatuan bunyi dari arus panjang pendeknya bunyi, keras lembut tekanan, dan tinggi rendah nada. Selanjutnya, struktur batin puisi meliputi tema, rasa, nada, dan amanat. Struktur batin puisi yang pertama adalah tema atau makna. Tema adalah pokok pikiran. Tema atau makna ini adalah unsur utama dalam puisi. Yang kedua adalah rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisinya. Pada umumnya, ungkapan rasa ini sangat berkaitan dengan latar belakang penyair. Yang ketiga adalah nada atau tone, yaitu sikap penyair terhadap audiens atau pembaca. Nada berhubungan dengan tema dan rasa. Struktur batin puisi yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Baiklah anak-anak, sekarang coba kita simak pembacaan puisi yang berjudul Aku, karya Chairil Anwar berikut. Setelah itu kita coba analisis struktur fisik dan struktur batin yang terkandung dalam puisi tersebut. Aku, Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menebus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000
tahun lagi. Baik anak-anak, mari kita analisis struktur fisiknya terlebih dahulu. Yang pertama adalah diksi atau pilihan kata. Dalam puisi aku, penyair menggunakan pilihan kata yang lugas, tegas, dan padat. Pilihan kata yang menunjukkan ketegasan, menyiratkan sesuatu yang penuh emosi, semangat, dan ketegaran. Selanjutnya tipografi atau perwajahan puisi. Puisi aku terdiri atas 7 bait. Bait pada puisi tersebut singkat dan padat. Pada bait kedua, ke-6, dan ke-7 hanya berisi 1 baris atau 1 kalimat saja. Bahkan ada baris yang hanya berisi 1 kata. Sementara baris paling panjang berisi 6 kata. Penulisannya rata kiri, setiap barisnya diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, imaji atau citraan. Imaji yang terdapat dalam puisi aku adalah sebagai berikut. Yang pertama, imaji sentuh atau taktil. Terdapat dalam lari, biar peluru menembus kulitku. Kalimat tersebut mengartikan ungkapan peluru akan masuk dalam kulitnya. Yang kedua adalah imaji pendengaran atau auditif. Terdapat dalam lari, ku mau tak seorang kan merayu. Simpan saja seduh sedan itu. Selanjutnya kata konkret. Terdapat kata binatang jalang dalam lari, aku ini binatang jalang. Penyair menggambarkan perasaannya yang menginginkan kebebasan sebebas-bebasnya seperti binatang yang hidup bebas. Lebih tepatnya seperti binatang liar. Selanjutnya adalah majas. Majas yang terdapat dalam puisi aku adalah sebagai berikut. Yang pertama, majas personifikasi, yaitu majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Terdapat dalam lari, biar peluru menembus kulitku. Yang kedua, majas hiperbola, yaitu majas yang digunakan untuk melebihkan sesuatu atau terkesan berlebihan. Terdapat dalam lari, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Yang ketiga, majas metafora, yaitu majas perbandingan langsung karena tidak mempergunakan kata-kata pembanding. Terdapat dalam lari, aku ini binatang jalang. Selanjutnya, rima dan ritme. Ritme dalam puisi aku terdengar menguat karena ada pengulangan bunyi atau rima pada huruf vokal U dan I. Pengulangan vokal U terdapat dalam lari, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Sedangkan pengulangan vokal I terdapat dalam lari, luka dan bisa kubawa berlari, berlari, hingga hilang pedih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Selanjutnya kita analisis struktur batin puisi aku. Yang pertama adalah tema. Tema dalam puisi aku adalah tentang perjuangan seorang aku yang pantang putus asa, seperti yang terdapat dalam baris ke-4 dan ke-5. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Selanjutnya, rasa atau feeling. Puisi tersebut merupakan ekspresi jiwa penyair yang menginginkan kebebasan dari semua ikatan. Ia ingin bebas sebebas-bebasnya sebagai aku. Bahkan jika ia terluka, akan dibawa lari hingga perih lukanya itu hilang. Ia memandang bahwa dengan luka itu, ia akan lebih kuat dan bergairah dalam hidup. Oleh sebab itu, si aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Berikutnya, nada atau tone. Nada yang dipakai dalam puisi tersebut yaitu nada masa bodoh dan juga nada protes, atau nada yang menggambarkan suasana hati yang penuh pertentangan atau pemberontakan. Dalam puisi aku terdapat kalimat tidak juga kau. Kata kau yang dimaksud adalah pembaca atau penyimak dari puisi ini. Penyair ingin menunjukkan ketidakpeduliannya kepada pembaca. Selanjutnya, amanat. Pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia harus tetap berjuang meskipun rintangan menghadang. Yang kedua, manusia harus berani mengakui keburukan, tidak hanya menonjolkan kelebihan saja. Dan yang ketiga, manusia harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya, agar pikiran dan semangat itu dapat hidup selama-lamanya. Selanjutnya, menyimpulkan unsur pembangun puisi dan makna puisi. Yang pertama, kesatuan unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi yang terdiri atas struktur fisik dan struktur batin tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagai satu kesatuan, unsur pembangun puisi membantu pembaca memahami puisi secara keseluruhan.
Selanjutnya, pemaknaan puisi. Pemaknaan puisi dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. 1. Membaca teks puisi dengan saksama. 2. Menandai diksi yang digunakan dalam puisi. 3. Memahami maksud kata-kata tersebut secara cermat. 4. Menafsirkan makna puisi sesuai dengan bahasa yang digunakan. Dan terakhir, menyimpulkan keseluruhan isi puisi berdasarkan data yang telah dihimpun. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi teks puisi, kalian bisa mencoba untuk menganalisis unsur fisik dan unsur batin dalam puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono yang ada dalam LKPD halaman 42 sampai 43. Terima kasih sudah belajar bahasa Indonesia hari ini. Semoga kalian semakin cinta sama bahasa Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.